Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tubagus Reza Fahlevi dengan NIM 175150407111043. Saya akan menjelaskan hasil mind map saya mengenai produk life cycle untuk tugas UTS mata kuliah manajemen produk. Produk life cycle. Apa itu produk life cycle? Yaitu proses suatu produk mulai dari peluncuran sampai penarikan kembali dari pasar. Dari produknya didesain, kemudian dimanufacturing, kemudian didistribusikan, lalu diterima oleh customer. Setelah itu, tidak digunakan akan didaur ulang dan didesain kembali menjadi produk baru. Ada beberapa tahap produk life cycle. Pada hakikatnya, produk life cycle memiliki 4 tahapan, yaitu perkenalan atau introduction, pertumbuhan atau growth, kedewasaan atau maturity, dan penurunan atau decline. Tapi sebelum itu ada satu tahapan penting sebelum 4 tahapannya tadi, yaitu tahap penemuan dan pengembangan. Diperlihatkan juga kurva revenue atau pendapatan produk di setiap tahapannya. Dimulai dari introduction, di mana revenue mulai naik, growth, di mana revenue mulai ke puncak, maturity, di mana revenue berada di puncaknya dan mulai menurun, kemudian revenue-nya turun di tahap decline. Lalu di tahap pertama, penemuan dan pengembangan. Tahap ini di mana produk didesain dan dikembangkan. Produk masih membutuhkan waktu yang bisa bertahun-tahun dan juga masih sangat membutuhkan modal yang besar untuk mengembangkan dan menguji efektivitasnya. Namun karena resikonya sangat tinggi, para investor menjadi lebih berhati-hati dan menjadikan sumber pendanaan dari luar terbatas. Perusahaan perlu memikirkan 4 hal penting sebelum produknya diluncurkan di pasar, yaitu yang pertama, kapan atau timing. Kapan waktu yang tepat produk itu diluncurkan? Contohnya, varian sirup baru akan lebih berpotensi untuk dibeli saat menjelang Ramadan. Lalu di mana? Yaitu strategi geografis. Di mana lokasi strategis saat produk akan diluncurkan? Contohnya, perusahaan mobil akan meluncurkan mobil barunya di pameran mobil atau auto show. Yang ketiga, kepada siapa atau pasarnya. Kepada siapa produk kita diluncurkan? Contohnya, produk bumbu dapur. Pasarnya yaitu ibu rumah tangga dan usaha tempat makan. Yang keempat, bagaimana atau strategi pemasarannya. Bagaimana cara produk kita diluncurkan? Contohnya seperti lewat pameran mobil tadi atau hanya gencar promosi lewat internet atau TV. Lalu tahap kedua ada pengenalan atau introduction, yaitu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan di pasar. Ciri-ciri umum tahap ini adalah penjualan yang masih rendah, perkembangan pasar lambat, persaingan masih relatif kecil, resiko kegagalan relatif tinggi, masih banyak modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya. Biaya produksi dan pemasaran juga sangat tinggi. Pada tahap ini, promosi yang dilakukan harus agresif dan menitik beratkan pada merek. Promosi ini ditujukan untuk pembeli potensial agar sadar akan penggunaan dan kelebihan dari produk yang kita miliki. Lalu terdapat 4 strategi yang dapat diikuti oleh manajemen. Yang pertama ada peluncuran cepat atau rapid skimming. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi yang juga tinggi. Strategi ini bisa diterapkan jika pasar potensial tidak menyadari produk kita itu ada. Lalu yang kedua, peluncuran lambat atau slow skimming. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi yang kecil. Strategi ini bisa kita terapkan jika pasar potensial tidak terlalu besar, namun sudah menyadari adanya produk kita dan pembeli siap membayar dengan harga tinggi. Yang ketiga ada penetrasi cepat atau rapid penetration, yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Strategi ini bisa kita terapkan jika pasar potensial tidak menyadari produk kita itu ada dan pembeli juga peka terhadap harga. Lalu yang keempat, penetrasi lambat atau slow penetration,
yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Strategi ini bisa kita terapkan jika pasar potensial besar dan pembeli memiliki kesadaran tinggi tentang harga. Lalu ada tahap ketiga yaitu pertumbuhan atau growth. Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Ciri-ciri umum tahap ini adalah kurva penjualan dan laba semakin meningkat, pesaing bermunculan sehingga persaingan mulai ketat, dan perusahaan mulai memperkuat pasar dan mendorong adanya loyalitas merek. Tahap pertumbuhan juga dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertumbuhan cepat atau rapid growth, yaitu di mana perusahaan sudah melakukan beberapa bentuk strategi seperti penyempurnaan produk, pengembangan segmen pasar baru, dan lainnya. Lalu ada pertumbuhan lambat yaitu slow growth. Pada tahap ini penjualan masih meningkat tapi dengan pertumbuhan semakin menurun. Sebagian besar difokuskan untuk memperkuat dan mempertahankan posisi di pasar. Lalu ada tahap keempat, kedewasaan atau maturity, yaitu periode puncak dan penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk kita itu sudah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Ciri umum tahap ini adalah tercapainya titik tertinggi dalam penjualan dan biasanya merupakan tahap terlama dalam produk life cycle. Pada kurva, penjualan mencapai puncaknya dan mulai menurun. Tahap kedewasaan dibagi menjadi tiga fase, yaitu growth maturity, stable maturity, dan decaying maturity. Growth maturity yaitu pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Yang kedua, stable maturity yaitu penjualan menjadi mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Sebagian konsumen potensial telah mencoba produk baru yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga ada decaying maturity, yaitu penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Ada tiga strategi yang bisa kita lakukan, yaitu pertama ada modifikasi pasar. Bisa kita lakukan dengan cara memperluas jumlah pemakai merek atau ekspansi segmentasi pasar. Dan yang kedua juga bisa juga dengan meningkatkan tingkat pemakaian per pemakai atau konsumen dengan cara membuat tagline yang menarik dan adanya pembaruan. Yang kedua ada modifikasi produk, yaitu dengan meningkatkan kualitas atau quality improvement, kelebihan produk atau feature improvement, dan meningkatkan gaya atau style improvement. Yang ketiga ada modifikasi marketing mix atau pembauran pasar, yaitu memadukan 4P atau produk, price, place, and promotion untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar. Lalu ada tahap kelima atau tahap terakhir yaitu penurunan atau decline, yaitu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena kejenuhan pasar, persaingan yang juga tinggi, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu menjaga produk tetap di pasar dengan mengadakan pembaruan. Lalu yang kedua ada mengurangi biaya dan produksi. Yang ketiga menghentikan produksi atau menjual hak produksi ke perusahaan lain. Dan yang keempat memasuki pasar baru melalui ekspor. Sekian dari saya mengenai mind map produk life cycle. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.